Kali ini dunia pendidikan Indonesia sedang tercoreng. Harusnya dimanfaatkan tatap muka ini dengan pertemuan-pertemuan mereka yang tapi sayang sekali, sangat sayang kita manfaatkan dengan tawuran. Malam kali ini saya membahas masalah anak didik bangsa ini dengan narasumber dari guru BP kita dari sekolah SLA, yaitu Pak Guru Iwan. Baik Pak Iwan. Siap. Iya. Pak Iwan. Alhamdulillah sampai Pak Iwan. Menuju ke sini ya Pak Iya. Iwan. Nggak nyasar kan Pak Iwan? Alhamdulillah. Malam begini Pak Iwan, saya mengundang, mohon maaf banget Iya. kan, saya mengundang Bapak Iwan kemari karena kita sudah mendesak. Iya. Kita harus mengintimidasi, bukan mengintimidasi ya. Mau itu membahas. Men-sharing bagaimana solusi dari anak didik kita ya kan supaya tidak terjadi tawuran gitu loh. Sebentar. Saya lupa. Catatan saya Bapak Iwan. Ya. Iya. Maaf ya Bapak Iwan ya. Iya. Bapak Iwan gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu Bapak Iwan. Alhamdulillah. Saya demi pendidikan Indonesia ini jangan sampai terpuruk dengan adanya tawuran-tawuran yang kebanyakan memakan korban dan orang tua jadi ikut susah gara-gara tawuran-tawuran. Pak Iwan dari sekolah mana? Sekolah SLA. SLA. Apa itu singkatan Pak Iwan? Sekolah langit atas. Bapak Iwan ini langit atas. Iya. Gini Pak Iwan, kita banyak terjadi di Indonesia ini. Tatap muka itu banyak terjadi. Ro, jangan sini dulu Ro, sono dulu Ro. Sono dulu, jangan sini. Sono, mainin sono. Mainin sono. Sono dulu main. Maaf, Bapak Iwan terjadi gangguan sedikit ya. Enggak apa-apa. Mohon maaf ya, Bapak Iwan. Ya, apa big trouble. Big trouble sedikit ya, Bapak Iwan. Iya. Bapak Iwan, gini saya akan menanyakan kepada Bapak Iwan sebagai Bapak Iwan sebagai guru BP ya? Iya, bimbingan Bimbingan. Gini Bapak Iwan, gimana tanggapan Bapak mengenai anak sekolah yang sedang maraknya tawuran? Padahal dia cukup senang padahal ya aturan bisa bertatap muka, pelajaran tidak online lagi, bisa berkumpul dengan teman-teman. Kenapa mereka diawali dengan tawuran Bapak Iwan? Menurut saya ya, ini ada beberapa penyebabnya. Gitu. Pertama, kurangnya harmonis di antara keluarga orang tua sama murid. Nah, orang tua. Yang kedua, di bidang pendidikan kadang-kadang anak murid dikasih ditempa untuk mengerjakan soal-soal terus tanpa adanya materi yang harus dibahas. Jadi dia pikir akhirnya jadi agak bagaimana akhirnya dia timbul rasa emosinya itu egoisnya diluapkan dengan tawuran. Ya, sebenarnya itu yang membuat jadi di kedua belah pihak antara orang tua sama guru itu jadi bingung. Soalnya di satu sisi anak ingin belajar, orang tua juga sebagai orang tuanya murid, orang tuanya ingin memberikan solusi terbaik buat anaknya. Sedangkan guru memberi materi-materi yang dia pikir bisa membuat murid-murid itu menjadi anak didik yang pandai demi masa depan. Oh berarti jangan dia harus dikasih materi terus ya Bapak Iwan ya? Jangan salah ya Bapak Iwan. Harusnya sebagai dunia pendidikan itu harus bisa mengimbangkan. Karena antara komunikasi antara murid sama guru kadang-kadang
tadinya online itu jadi jauh. Jadi melalui alat bantu handphone, ya enggak? Yang itu yang membuat murid itu tadinya rasanya ingin bertanggung jawab, jadi hanya mengerjakan seenaknya aja gitu maksudnya. Yang penting gua ngerjain gitu. Harus ada pendidikan di luar juga dong. Iya, Harus ada jadi jalan-jalan kali Bapak Iwan. Itu salah satunya untuk mempersatukan. Jadi jangan sampai murid tuh sama guru itu jadi kurang diskomunikasi. Pertama pertemuannya, yang kedua itu materi-materi pelajarannya itu harus yang seimbang gitu. Karena terjadi juga di keluarga saya. Saya juga keluarga saya kadang-kadang istri saya tuh suka marah-marah Bapak Iwan. Istri saya marah-marah, saya marah-marah kurang jelas karena memang adanya kurang jalan-jalan Bapak Iwan. Iya. Kurang jajan Bapak Iwan. Kurang jajan. Iya. Gimana Bapak Iwan? Solusinya menurut saya itu harusnya kita sama orang tua sama murid gitu ya, anak-anak didik anak kita itu harus kita mengajarkan dunia mengenal alam dulu. Kadang-kadang anak-anak sekarang terfokus pada belajar tanpa adanya rasa komunikasi antara orang tua kedua belah pihak. Dan guru nggak bisa disalahkan juga karena dia mengejar target dari pemerintah. Jadi guru itu juga punya keluarga. Keluarga yang harus disenangi. Bukan juga, maksudnya dia harus anaknya juga. Kadang-kadang mendidik anak itu tak semudah kita membalikan telapak tangan. Gitu. Jadi ada murid yang pintar, ada yang setengah, ada yang agak susah. Nah itu yang agak ini. Dablek kan itu. Iya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Itu karena saya udah puluhan tahun di bimbingan kejuruan sekolah. Tapi menurut Bapak Iwan, kan kita kan harus ada istilahnya hiburan keluar ya kan. Harus keluarga tuh harus keluar, harus istilahnya refreshing. Refreshing. Iya. Menurut Bapak Iwan yang paling bagus refreshing untuk keluarga tuh kemana Bapak Iwan? Sebenarnya yang alam. Pencipta alam. Nah, misalkan naik gunung. Bukan ke gunung, kita hanya di pinggiran gunung, jangan sampai naik gunung. Jadi mencipta alam, mencari alam-alam hijau gitu. Itu juga menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua sama anaknya gitu. Sedangkan guru hanya memberikan materi. Kadang-kadang anak murid itu menanyakan, tanya saja sama guru, kan belajar itu ngapain nggak ini. Akhirnya guru suka dibebankan juga sama orang tua. Itu tanggung jawab katanya guru. Tuh belajar bagaimana kan bayaran sudah terus, masa nggak bisa juga. Nah itu salah. Jadi anak akhirnya berpikir melampiaskannya dengan cara tawuran. Gitu Bapak Iwan. Oke. Berarti kita harus refreshing sendiri ya Bapak Iwan ya. Jangan terlalu mahal. Iya, tempat anak-anak sebenarnya senangnya ke kekeluargaan, walaupun hanya tempatnya nggak begitu jauh, misalkan ke tempat kebun binatang, yang penting kebersamaan, rasa kasih sayang. Tapi ada beberapa siswa yang dia hiburan berduaan nih Bapak Iwan nih. Berduaan ke gunung juga. Itu gimana tanggapan Bapak Iwan? Itu sih lagi itu. Apakah itu bisa merefreshingkan juga diri mereka? Itu ya, Bapak itu kan ya itu kan hanya sebagian kecil aja kali melakukan itu. Sebenarnya apa menurut itu refreshing juga Bapak Iwan? Menurut saya itu bukan. Kalau misalkan yang tujuannya positif saya dukung, tapi kebanyakan disalahgunakan. Nah itulah. Jadi kita sebagai orang tua harus mengetahui juga anak mau kemana. Ya, benar harus diawasi ya. Walaupun anak itu sudah bertumbuh dewasa, tapi jangan kita melepas begitu saja. Kadang orang tua yang penting jajannya cukup, ininya cukup. Kepenting orang tua kadang-kadang suka sibuk, capek juga cari duit. Nah, egoisnya orang tua kadang-kadang di situ. Seperti itu. Seperti itu. Jadi siap. Berarti penyebabnya sudah ada ya? Ada itu. Untuk solusinya yang dihadapi permasalahan tawuran ini gimana Bapak Iwan? Solusinya apa? Solusinya. Menurut saya, yang hemat saya, zaman dulu tidak ada tawuran. Karena program pendidikannya jelas banget.
kita kalau bisa menghidupkan pendidikan zaman dahulu yang istilahnya pelajaran pendidikan moral Pancasila. Oh ya. Itu PMP namanya zaman dulu. Sekarang dulu kalau mulok, muatan lokal namanya kalau di sekarang. Itu jam Jadi, tahun berapa Pak? terus sama muatan lokal itu tahun berapa itu? Iya, kalau muatan lokal udah tahu kesininya Pak. Oh. Daripada dulu saya masih di sekolah dulu namanya PMP. PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Jadi moral kita di ini Ditanamkan dulu ya, Pak Iwan, ya. terus Oh. budaya, terus rasa ini kan moral itu menyangkut segalanya kan. Iya, menyangkut segalanya. Jadi kalau bisa dunia pendidikan itu, saya nggak egois ya, menanamkan gitu rasa-rasa moral dulu. Yang penting itu moral. Kadang-kadang jujur aja ya. Moral dan tanggung jawab. Itu moral tanggung jawab itu jadi akan menumbuhkan anak jadi rasa tanggung jawab, rasa sayangi gitu, rasa mencintai gitu. Jadi bukan timbulnya egois. Jangan mencintai hanya satu aja. Ya mencintai maksudnya dalam lingkup besar kebersamaan. Ya, kebersamaan gitu. Terus rasa ini ya, rasa persaudaraan. Rasa memiliki. Ya, persaudaraan. Enggak usah jauh-jauh deh. Misalkan kita naik kendaraan. Kalau teman kita misalkan ada coret, jangan itu nggak bagus. Itu kan kendaraan buat bersama. Kalau dicoret-coret kan nggak indah. Itu yang hal yang utama harusnya diterapkan. Oke, siap. Gini Bapak Iwan, ini banyak yang mengasih solusi kepada kita. Ini apakah ekstrakurikuler dapat meredakan tawuran ini Bapak Iwan? Ekstrakurikuler? Ya, banyak ekstrakurikuler kayak misalkan sepak bola, basket, dan segalanya gitu, renang. Itu sebenarnya kegiatan positif, tapi jangan disalahgunakan. Kebanyakan kegiatan-kegiatan bagi remaja-remaja, khususnya anak-anak sekolah itu, jadi ekstrakurikuler itu ada yang dimanfaatkan dengan yang kurang negatif, kurang enak gitu misalkan ya. Ekstrakurikuler harus dia jalan-jalan, dia akhirnya berduaan, itu kurang bagus. Sama-sama mencintai juga Bapak Itu Iwan. lain lagi Pak, itu Dan rasa memiliki juga Bapak Iwan. Itu lain lagi. Itu kalau sudah di tingkat dewasa, kuliah tuh. Kalau dalam dunia pendidikan anak-anak tuh dan Ekstrakurikuler orang tua harus mengikuti juga dong Pak. enggak mengawasi dari itu. Dari jauh. Iya, jadi jangan sampai udah lepas, harus ditanya. Ini ada ekstrakurikuler, Tetap harus ada rasa tanggung jawab. mau kemana nih? Terus tanya sama gurunya, siapa aja yang ikut gitu, berapa lama. Kadang-kadang orang tua kan nggak tahu pulang jam berapa tuh anak gitu. Jadi harus tegas gitu. Jangan hanya melepas kasih anak kasih itu, akhirnya rasa tanggung jawab tuh anak kepada orang tua berkurang. Enak nih banyak. Akhirnya bohongin aja orang tua, bilang aja ekstrakurikuler. Nah, harus antara komunikasi guru dan orang tua tuh harus ada. Jangan sampai terjadi tawuran. Terus ya itu kan banyak di dunia sekarang tercoreng gara-gara baru belum ini sudah berbadan dua gitu, teman sekolah. Karena mereka mungkin ingin merasa memiliki Bang. Itu lain lagi. Kalau sebenarnya dunia itu harusnya diajarin gini. Ini jadi begitu. Mungkin seks. Mungkin harus diterapkan sejak dini. Jadi bahayanya ini begini. Jangan bahaya begini. Jangan. Kadang-kadang anak sekarang pengen coba. Maunya namanya anak muda ya kan? Iya dong. Ada nyanyiannya juga tuh Pak. Apa tuh? Darah muda. Iya itu. Anak remaja. Iya. Bapak biasanya bisa nyanyi Bapak. Gimana kan nyanyiannya? Kan. Harus itu dong. Iya. Ada perlu tahu momen-momennya. Sekarang saya jadi guru BP. Ini pertanyaan terakhir Pak. Satu lagi rencana. Bapak rencana ke depan apa Bapak yang lakukan demi anak bangsa ini Pak? Rencana apa? Rencana Bapak harus. Saya berencana kalau bisa dunia pendidikan itu kita harus mengawasi juga, sama-sama orang tua mengawasi bagaimana solusinya buat anak. Jadi
Misalkan zaman sekarang sudah berkembang internet, iya enggak, Ya. komputer, Ya. apa segala macam itu membuat dunia semakin dekat. Betul. Jadi yang jauh bisa terjangkau, benar nggak? Ya. Jadi kalau bisa sebagai orang tua, lihatlah, pantaulah anak, tapi jangan menekan juga gitu. Misalkan seandainya anak misalkan mau main internet, kasih batas-batasnya, jangan sampai kadang-kadang lupa pada daratan. Dia bilang untuk pelajaran, padahal Berarti begini ya, intinya Oh, harus mendampingi anak, ya kan, sampai dan itu kapanpun. kapanpun dan kalau bisa kasih batas-batasnya. Iya. Ya kan cukup ya nak sampai segini buat belajar. Betul. Nah, Berarti orang tua itu besar ya Iya. harusnya ya. harusnya punya peran besar itu, Peran jangan besar ya. menyerahkan dunia pendidikan sama Hanya guru. guru aja gitu ya. Itu salah besar. Oke, Jadi oke, oke. Siap. untuk menjadikan anak-anak didik kita, putra putri kita jadi anak bangsa yang bagus, harusnya sebagai orang tua sama guru bergandengan tangan untuk membesarkan putra putri anak bangsa. Oke, Nah. terima kasih Bapak Iwan. Iya. Sewaktunya datang ke IJA TV, Iya. ya kan? Mungkin lain kali kita akan bertemu lagi Iya. untuk membahas pembahasan yang masih banyak untuk bangsa negara kita ini. Oke, terima kasih Bapak Iwan. Semoga sukses selalu. Menjadi guru BP, mungkin menjadi kepala sekolah, Insya Allah, amin. kepala yayasan mungkin. Insya Allah semuanya deh. Semuanya. Ya. Pengangkut BP, Ya, yayasan, segala macam. perangkat. Yang penting Oke. saya berpesan pada orang tua murid, jangan menyalahkan guru. Bimbinglah anak-anak kita, jangan sampai belajar itu hanya dicapai pada guru. Terus orang tua itu penting. Sampai jumpa. Dadah.